like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in the darker days? Kang Bro, tahukah sampean baru saja Yamaha meluncurkan generasi terbaru bebek super, Cak. Jadi teman-teman kalau sampean mengikuti Iwan Benaran pasti sampean tahu bahwa IWB sudah nge-share kisi-kisi tentang akan adanya peluncuran bebek MX King versi 2024. Dan ternyata, Cak, official kemarin secara resmi bebek ini pun meluncur. Nah, ini akan menjadi bahasan kita, Cak. Soalnya kan kita sempat berpikir apakah Yamaha akan meluncurkan MX King dengan desain yang baru banget. Karena seperti yang kita tahu, bebek super dari Yamaha ini sebenarnya sudah ada di negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi Indonesia nggak mendapatkannya yang versi 155 VVA. Jadi engine yang baru, engine yang memiliki power hingga 17,9 PS. Akan tetapi di tanah air justru kita mendapatkan yang generasi lamanya. Makanya kita berpikir apakah dengan adanya peluncuran yang di sana nanti Indonesia bakal kecipratan. Jadi Kang Mas, sampai pasti tahu ya bahwa Yamaha sebenarnya sudah memiliki sosok bebek yang sudah dipasarkan secara global lah bahasanya, tapi di Asia bebek super. Ini adalah sebuah bebek yang diracik untuk menggempur Honda Winner, sehingga kedua pabrikan besar ini saling cucu-cucuan. Kita akan bahas langsung seperti apa sosok dari New MX King yang baru saja diluncurkan secara resmi oleh Yamaha. Berikut kita bedah detailnya, Cak. Oke, kita langsung saja membahas mengenai desainnya, Cak. Jadi teman-teman semuanya, sampai harus tahu bahwa Yamaha secara resmi meluncurkan generasi terbaru bebek supernya yang memang terkenal. Bebek super yang sudah menggunakan mesin baru pastinya, dan tentu saja mungkin di tanah air belum nyampe atau belum masuk atau nggak dipasarkan oleh Yamaha Indonesia. Tapi untuk bebek ini sudah tersebar ke Asia seperti Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Pertanyaannya, dengan peluncuran yang terbaru ini apakah ada perbedaan dari sisi casing, Cak? Nah, bisa IWB konfirmasi ke sampean semuanya pada peluncuran Yamaha Exciter, ya bahasanya di Indonesia kan disebut sebagai MX King. Ternyata memang ada perbedaan, Cak, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang pertama adalah bagian area sini. Jadi memang sekilas tapi tak sama ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di bagian sini ini berubah, Cak. Jadi ada sentuhan di bagian area sini, dimana jika kita perhatikan Yamaha mencoba untuk menarik bagian tebingnya lebih mekar di area ujungnya, akan tetapi di bagian bawah tengah sini sedikit langsing. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya memang ada tekukan-tekukan yang membuat sosoknya jadi berbeda. Kemudian untuk bagian samping sini, Cak, cenderung sedikit mirip, tapi memang ada perbedaan pula di bagian sini. Jadi teman-teman kalau perhatikan ya, memperhatikan secara jeli, pasti akan menemukan tentang itu. Tenang, tapi WP akan bahas secara detail pelan-pelan. Jadi kita akan menggali dari komponen per komponen supaya sampai tercerahkan. Nah, untuk bagian bawahnya, Cak, bisa kita konfirmasi ternyata fendernya masih sama. Dan good news anyway buat teman-teman yang mungkin nyidam bebek super ini menggunakan rem ABS, karena ternyata pada generasi terbaru Yamaha sudah menawarkan dengan versi anti-lock brake system, dan bisa kita monitor dari sini, Cak. Dan khusus untuk tipe ABS maka bagian pengeremannya sudah menggunakan 2 piston. Nah seperti ini, ada tempelan exciter bagian sini, dan peleknya untuk warna ini tetap menggunakan warna hitam. Akan tetapi dengan coretan rim, stiker akan membuat sosoknya jadi nggak flat. Jadi ada warna hijau, tulisan Exciter. Nah kalau di Indonesia harusnya sih MX King gitu ya tulisannya ya. Nah untuk bagian suspensi depan memang secara looks tidak ada perbedaan, akan tetapi informasinya ada semacam tune up sedikit, sehingga membuat motor ini akan lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi mungkin ada permainan di bagian pernya dalam, Cak, mungkin ya. Karena memang nggak ada konfirmasi, hanya setting ulang untuk peredaman bagian suspensi depan. Kalau kita pelototin secara seksama, pasti sampai setuju bahwa sami mawon Cak IWB, nggak ada perbedaan. Ya memang betul Kang Mas, tapi inilah yang dilakukan Yamaha supaya mereka secara umum aman. Karena informasinya untuk generasi Exciter ini atau MX King di tanah air ini disukai oleh para bikers di Vietnam, sehingga mereka tidak berani merombak total. Jadi ada sentuhan minimalis, yang mana jika kita perhatikan visornya ini berbeda, Cak. Jadi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, maka ada sentuhan di bagian sini, Cak. Jadi ada coakan ya, coakan begitu cenderung horizontal. Kemudian juga di bagian sini, Cak, bagian dasinya itu berubah, Kang Mas. Jadi teman-teman jika nggak mungkin tidak menemukan yang komponen yang berbeda, tapi jika kita pelototin secara seksama maka ada sentuhan di bagian sini.
Jadi untuk bagian yang dasinya ya, bagian jangkutnya lah bahasanya, maka sampai menemukan ada 3 layer yang seolah-olah dibuat bertumpuk begitu, sedangkan sebelumnya nggak ada Cak. Dan juga termasuk di bagian sini Cak, di bagian atas untuk bagian DRL-nya, maka ada permainan casingnya dibuat sedikit melengkung. Jadi kalau kita dapatkan informasi di Vietnam, maka di bagian sini lebih gemuk ya, jadi bejendol begitu Cak. Sementara yang sebelumnya kan enggak. Di sini berubah, termasuk juga di area sini berubah. Nah, sini Cak. Jadi kita akan komparasi nanti biar sama dapatkan gambaran. Jadi sosoknya seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk lain-lainnya memang masih sama, pelek-peleknya sama nggak berubah. Bahkan di bagian depan sini juga rapi banget ya. Kita ngelihatnya Yamaha menutup di bagian radiator sehingga seharusnya lebih bagus, tidak membuat mesinnya cepat kotor dari lumpur. Jadi ada pelindung dan juga perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi untuk lain-lainnya cenderung sama. Nah, ini bagian belakang Cak. Untuk bagian belakang Kang Mas, memang dikonfirmasi stop lampnya tidak berubah Cak. Jadi stop lampnya masih menganut model R series konfirmasinya. Kalau kita perhatikan di bagian stop lamp ini modelnya mengkerucut vertikal ke atas dan ini sudah full LED. Di bagian lampu sennya ternyata masih bohlam biasa. Jadi sepertinya memang tidak banyak yang bisa kita harapkan dari sisi lampu sen karena Yamaha tetap setia dengan model ini bohlam biasa. Nah, ini untuk dapur pacu atau mesin Kang Mas. Untuk mesin bisa kita konfirmasi ternyata mesinnya masih sama dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk engine yang terbaru dari MX King ini sudah dianggap sangat bertenaga sehingga Yamaha cukup pede dan tidak mau merombak dari mesinnya, yang mana mesinnya masih menggunakan mesin 155 VVA dan basisnya tentu saja dari R15 dengan ledakan tenaga mencapai 17,9 dan torsinya 14,6 Nm. Jadi ini ya gila Cak, kalau untuk ukuran bebek sih wah rajanya nih Cak. Jadi jangan heran kalau Yamaha masih pede dengan mesin yang sebelumnya, jadi nggak dirombak untuk generasi 2024. Jadi untuk MX King terbaru atau Exciter ternyata Yamaha sudah memberikan fitur Smart Key. Jadi sampai nggak usah khawatir dengan maling atau apapun itu, yang jelas jauh lebih aman. Dan untuk sistemnya, knopnya sama saja dengan Yamaha lainnya. Nah, untuk generasi terbaru Exciter, sampai akan menemukan adanya DC outlet charger 12 volt, modelnya bukan USB, DC outlet seperti mobil begitu Cak. Sampean bisa ngecas pastinya, akan tetapi sayang sekali karena ini bebek memang cukup minimalis, jadi bebek super tentu saja nggak butuh yang namanya rak-rak. Makanya kalau sampean ngecas ya udah, sampean nggak bisa naruh handphone dimanapun karena di sini memang minim rak. Jadi tidak ada rak, hanya bisa ngecas tanpa ada raknya. Terus biar caranya cak IWB ya wes sampean mikir dhewe wae kantongnya aja di baju atau apa. Artinya ya memang ada kelemahannya, akan tetapi ini adalah additional value buat sampean semuanya yang mungkin mencari bebek dengan adanya charging handphone ya. Jadi sudah ada pada New Exciter atau MX King terbaru ini. Nah, ini bagian bagasi Kang Mas. Untuk bagasi, ya bagasi dipastikan tidak ada slotnya pastinya. Bebek super itu no bagasi-bagasian. Jadi sampai jangan protes di sini. Dan tetap Cak, generasi terbaru pun sama bahwa Exciter atau MX King terbaru tidak dibekali dengan bagasi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada tempat toolkitnya. Toolkit sedikit kecil di sini seperti yang dibuka bagian sini bisa. Ada tulisan Yamaha dan ini adalah pengisian BBM-nya. Lalu di bagian sini tidak ada apapun, filter udara Cak. Jadi kalau filter udara memang dilarang sampean naruh apapun di sini, takutnya menyumbat ya, menyumbat angin. Ini akan membuat kinerja dari mesin terganggu ya. Makanya selalu ya kalau ada lubang di sini, ada tanda di sini Cak, jangan naruh sesuatu di bagian moncong depan untuk filternya, filter udara maksudnya ya. Dan inilah bagasi dari MX King yang terbaru, BBM-nya, tangkinya maksudnya di angka sekitar 5 literan, jadi cukup gede lah Cak. Bebek super ini sudah dibekali dengan engine kill, jadi Kang Mas rasa khawatir kalau sampai ingin mematikan mesin, dari sini juga bisa karena sudah kayak motor sport ya. Jadi ada engine kill-nya, juga sudah dibekali hazard lampu ya. Ini adalah bagian knop sebelah kirinya Cak. Bagian knop sebelah kiri ini bisa kita pastikan sistem passing ya. Jadi passing beam-nya, pass beam ya maksudnya untuk lampu jauhnya. Itu modelnya kayak IWB, jadi ingat kayak Mega Pro yang lama ya Cak ya. Mega Pro Dazzler, kan nggak sampai Mega Pro monoshock yang generasi pertama setelah Primus. Dan ternyata sama dia sistemnya. Jadi kalau sampean ingin ngedim ya ini tinggal diklik-klik gitu ya. Jadi lampu dekatnya sini, lampu jauhnya full di sana. Jadi gitu ya. Dan ini adalah klakson, lampu sen kiri kanan seperti biasa Cak. Nah, ini adalah area bagian radiator Kang Mas ya, radiator dan juga suspensi.
Tadi WB sudah spill ke sampean bahwa suspensi ada sedikit tune up yang membuat motor ini lebih mantap ya ayunannya. Dari samping kiri, sampean harus tahu Cak bahwa Yamaha Vietnam meluncurkan ada 3 tipe, 4 ya kalau nggak salah malah ya. Jadi standar, kemudian juga versi premiumnya, kemudian juga versi yang ABS, dan juga yang terakhir adalah versi yang MotoGP. Cukup ramai Cak, exciter di bagian sini, area sini berbeda nih, moncongnya ya. Dan juga bagian belakang buritanya. Bagian sinilah yang direvisi Kang Mas. Dibandingkan dengan sebelumnya berbeda. Memang secara sekilas sami mawon Cak, di belakangnya pun gak berbeda. King terbaru ini masih mengadopsi model R1 bagian belakangnya, stop lampnya maksudnya, terinspirasi dari sana Cak. Nah ini bagian jok-joknya, dan khusus untuk versi ABS ternyata joknya memang beda Cak. Dibandingkan dengan versi standar banyak sekali jahitan-jahitan seperti ini Cak. Kemudian juga di bagian sini ada perbedaan untuk materialnya, dan ini ada penahan di sini. Jadi lebih sporty lah bahasanya. Nah ini dia, IWB sudah sodorkan sampean bagaimana perbedaan yang bisa kita tangkap di sini Cak. Jadi shape dari visornya pun berbeda. Warna kuningnya Cak. Yes, ini warna yang birunya Kang Mas. Cakep ya. Keren ya untuk warna ini. Jadi lebih melengkung Cak yang sini Cak. Lebih berjendol melengkung dia. Nah seperti ini Kang Mas. Oke. Berbeda sedikit di bagian sini, ini juga berbeda sedikit area sini. Sementara di area sini juga berbeda sedikit. Ya ini bagian jok-joknya ada sentuhan. Kalau mesinnya masih sama, sekali lagi mesin sama. WB sih sangat suka sih sebenarnya, kalau sama nanya keren sih menurut WB ya. Oke, kita lanjut dari sini agak ke kiri. Nah ini memang review dari teman-teman di Vietnam. Yes, sosok dari mukanya seperti ini Kang Mas. Lihat nih dari sininya berbeda, depan banget seperti ini. Nah agak samping kanan, ini lihat nih dari sini Cak. Sini yang sangat kentara perbedaannya Kang Mas tuh. Ini berbeda banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan casingnya Cak, wih bisa nggak suka nih permainannya casing per casing. IB katakan ini sporty parah. Ini adalah keberanian Yamaha yang meluncurkan bebek super dengan desain yang agak out of the box. Walaupun mungkin banyak mengatakan desainnya agak aneh, tapi bagi WB ini sporty parah. Nah di depan seperti ini. Bagian bagasinya Cak ya, kita sudah bahas buat sampean. Ini warna-warna yang ditawarkan oleh Yamaha ya, jadi ada warna yang versi hitam dengan pelek gold, beda harga pastinya. Dan inilah yang versi MotoGP dijual oleh Yamaha Vietnam di angka 35 jutaan ya. Jadi itu harga rupiah yang sudah IWB konversi pastinya. Nah untuk yang versi MotoGP saya menemukan ada cakar di sini Cak. Nah Monster Energy Eneos, nah, seperti ini Kang Mas. Nah ini dia Cak, komparasi buat sampean biar sampean tercerahkan. Jadi teman-teman, yang dirubah oleh Yamaha adalah bagian visornya ini. Oke, kemudian yang kedua adalah bagian dasinya ini. Kelihatan sampean sini ya. Jadi yang baru itu sudah tumpuk 3 seolah-olah, atau 2 mungkin ya, ini kan hanya 1. Sementara di bagian area sini juga berubah Cak. Lihat nih, ini kan kotak begitu. Ini dia enggak, dia sedikit nonjol ke belakang. Oke, dan juga shape dari sini berbeda, kalau ini kan enggak. Nah shape-nya seperti ini, dari sini dia jatuh ke sini. Memang sekilas sama banget. Dan ini berubah di bagian sini. Kalau yang baru itu lebih berjendol Cak. Ini lebih ditarik informasinya. Sementara yang lama kan enggak. Nah gitu kira-kira ya. Jadi sekilas memang nyaris tanpa perbedaan. Karena ini hanyalah minor ya kita lihatnya. Tapi bukan stripping doang ya. Tapi ini adalah pergantian dari desain. Walaupun nggak melompat jauh dari sebelumnya. Nah ini dari depan banget Kang Mas. Sampai bisa lintip dari gambar yang ini. Dimana yang sebelah kiri kita dari monitor adalah 2020 dan ini adalah versi yang 2024. Kita lihat ya bagian per bagian, dari sini bisa kita intip bagaimana perbedaan dari visornya yang lebih menjulang ya seolah-olah ya. Ada tulisan RC di sini dan juga bolongan di bagian sini ya, jadi cowakan begitu. Dan ini adalah bagian dasinya Cak. Sekali lagi dasinya yang sudah besar kesampaian tadi ada tumpuk 2 ya, dan di sini enggak. Dia hanya 1 di sini kemudian ditarik oleh Yamaha begitu. Nah bagian area sini juga berbeda banget shape-nya. Ini kalau kita lihat shape-nya lebih ramping ya kayaknya. Lebih ramping, sementara ini kan muskuler gitu ya, gambot gitu. Jadi berbeda banget bagian sini. Artinya ya memang itu tadi, serupa tapi tak sama. Ya memang sekali lagi secara umum tidak ada perbedaan apapun. Dari sisi fitur ya. Dan juga nih lihat nih warna hitam ya, keren ya. Garang banget, gambarnya aja jelek nih. Karena terlalu kecil warna birunya. Warna apa nih, telur asin tadi ya, warna putih. Dan peleknya declare warna merah, gold, hitam, exciter, merah. Nah seperti itu. Jadi piye menurut sampean,
Ibu sudah jabarkan kesampaian tentang detailnya seperti apa. Jadi kalau secara umum Cak, memang ini adalah sebuah desain yang berubah. Desainnya berbeda, sentuhannya dilakukan oleh Yamaha, desainernya main aman ya kita katakan. Dan ini bagus karena kadang-kadang kalau sebuah produk sudah diterima, pabrikan garpu tala ini justru malah faceliftnya kurang diterima oleh konsumen. Kadang-kadang demikian. Ya kita contoh banyak lah ya. Di tanah air pun seperti Bison ya, contohnya dari karbu ke injeksi, ternyata yang injeksi bisa kita katakan gagal di pasaran. Demikian juga Scorpio, ada Scorpio Z yang baru yang notabene mungkin kayak Bison tapi ternyata kurang diterima di pasar. Seperti X-Rite juga, Yamaha X-Rite yang sampai tahu sebuah matic yang memiliki sosok desain adventure banget, tapi ternyata setelah meluncur yang generasi yang baru rada mio banget sih ya, jadi adventure-nya agak hilang. Makanya dengan keputusan Yamaha meluncurkan generasi terbaru hanya sentuhan minor, menurut WP sudah tepat. Sebab takutnya pasar di Thailand, pasar Vietnam ya, ini akan resistensi mengingat untuk produk ini sudah bisa diterima dengan baik di sana. Banyak yang mengatakan kok jadi pating pecotot Cak WP, kok bagusan yang sebelumnya, kok bagusan yang di tanah air. Ya memang Cak, desain itu selera, tapi kalau sampean bilang itu pating pecotot sih enggak juga. Menurut WP itu adalah sebuah desain yang keren. Karena itu ada inovasi, ada keberanian, dan out of the box ya, kita harus akui itu bahwa Yamaha setiap desain kalau udah bagus banget, pada kondisi yang pas itu enak banget. Ya gitu aja Cak ya, mungkin sekilas informasi buat sampean tentang New MX King 155 VVA terbaru versi 2024 dengan beberapa perombakan yang minimalis. Tidak ada perombakan apapun dari sisi dapur pacu karena dipandang sudah powerful. Fiturnya pun juga nggak terlalu banyak berubah, masih sama aja. Tinggal sekarang kita pantau saja apakah motor ini akan masuk ke Indonesia. Semoga saja ada pertimbangan khusus dari Yamaha Indonesia ya, YIM, sehingga kita bisa mendapatkan produk yang ya agak fresh lah, karena kita tahu bebek saat ini yang bebek MX King maksudnya kan yang masih yang lama di Indonesia. Itu aja update benar-benar, semoga mencerahkan semuanya. Dan kalau semuanya suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh jual Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.